أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum sahabat beriman, insya Allah hari ini kita akan membahas Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Dalam penjelasan kali ini, memiliki durasi yang cukup panjang, mohon dimaafkan jika terjadi salah baca dalam kajian dan kepenulisannya. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam upaya untuk mendapatkan kebenaran. Amin. Al-Baqarah ayat 284. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah memberitakan bahwa kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada padanya, yang ada di antara keduanya. Dia mengetahui semua yang ada di dalamnya, tiada yang samar baginya, semua hal yang tampak dan yang tersembunyi serta yang tersimpan di dalam hati, sekalipun sangat kecil dan sangat samar. Allah memberitahukan pula bahwa Dia kelak akan melakukan hisab, perhitungan, terhadap hamba-hambanya atas semua yang telah mereka lakukan, dan mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Seperti yang diungkapkan oleh firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu, katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 29. Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Quran Surat Toha ayat 7. Ayat-ayat mengenai hal ini sangat banyak, dan dalam ayat ini disebutkan keterangan yang lebih, yaitu Allah akan melakukan perhitungan terhadap hal tersebut. Karena itulah, ketika ayat ini diturunkan, para sahabat merasa keberatan dan takut terhadap apa yang disebutkan oleh ayat ini, serta takut terhadap hisab Allah yang akan dilakukan atas diri mereka, menyangkut semua amal perbuatan mereka yang besar dan yang sekecil-kecilnya. Perasaan ini timbul dalam hati mereka, karena iman dan keyakinan mereka sangat kuat. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepadaku Abu Abdurrahman, yakni Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat berikut, yaitu firman-Nya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan kalian itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka hal ini terasa berat oleh sahabat-sahabat Rasul. Lalu mereka datang menghadap Rasulullah, dan bersimpuh di atas lutut mereka, seraya berkata, wahai Rasulullah, kami telah dibebani amal-amal yang sudah memberatkan kami, yaitu sholat, puasa, jihad, dan sedekah, zakat, sedangkan telah diturunkan kepadamu ayat ini, dan kami tidak kuat menyanggahnya. Maka Rasulullah bersabda, apakah kalian hendak mengatakan seperti apa yang pernah dikatakan oleh kaum ahli kitab sebelum kalian, yaitu, kami mendengarkan dan kami durhaka? Tidak, melainkan kalian harus mengatakan, kami mendengar dan kami taat, kami mengharapkan ampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan hanya kepadamu lah kami dikembalikan. Setelah kaum merasa tenang dengan ayat ini dan tidak mengajukan protes lagi, maka Allah menurunkan ayat berikut sesudahnya, yaitu firman-Nya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain, dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ketika mereka melakukan hal tersebut, lalu Allah menasaknya dengan firman-Nya.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." Hingga akhir ayat. Imam Muslim meriwayatkannya sendirian melalui hadis Yazid ibnu Zurai, dari Raw ibnul Qasim, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, lalu ia menyebutkan hadis yang semisal. Lafaznya adalah seperti berikut, bahwa setelah mereka melakukan hukum tersebut, maka Allah minasaknya dan menurunkan firman-Nya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Maka Allah berfirman, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, Ya, beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah SWT berfirman, Ya. Hadis Ibnu Abbas mengenai masalah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Adam ibnu Sulaiman, bahwa ia pernah mendengar Said ibnu Jubair menceritakan hadis berikut dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika ayat berikut diturunkan, yaitu firman-Nya, Dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan kalian itu. Maka timbullah di dalam hati mereka sesuatu hal yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah oleh kalian, kami dengar, kami taat, dan kami berserah diri. Kemudian Allah memasukkan iman ke dalam kalbu mereka, dan menurunkan firman-Nya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun, dengan yang lain, dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, sampai dengan firman-Nya, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Demikian pula menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, Abu Quraib, Ishaq ibnu Ibrahim, ketiga-tiganya meriwayatkan hadis ini dari Waki. Hanya di dalam riwayatnya ditambahkan seperti berikut, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Maka Allah berfirman, telah aku lakukan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, telah aku lakukan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, telah kami lakukan. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, telah aku lakukan. Jalur lain dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Mamar, dari Humaid Al-Araj, dari Mujahid yang mengatakan bahwa ia pernah masuk menemui Ibnu Abbas. Lalu ia berkata, wahai Abu Abbas, ketika aku berada di rumah Ibnu Umar, ia membacakan ayat ini, lalu ia menangis. Ibnu Abbas bertanya, ayat apakah itu? Ia menjawab bahwa yang dimaksud adalah firman-Nya,
dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, semua sahabat Rasulullah tertimpa kesusahan yang sangat, dan hati mereka sangat gundah gulana. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami pasti binasa jika kami dihukum karena hal-hal yang kami ucapkan dan yang kami kerjakan. Hal itu sudah wajar, tetapi hati kami tidak dapat menguasainya." Maka Rasulullah bersabda, "Katakanlah oleh kalian, kami dengar dan kami taat." Maka mereka mengatakan, "Kami dengar dan kami taat." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa ayat tersebut dimansuk oleh ayat berikut, yaitu firman-Nya, "Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman." Semuanya beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, sampai dengan firman-Nya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Maka dimaafkan dari mereka apa yang tersimpan di dalam hati mereka, dan mereka hanya mendapat balasan dari amal perbuatan mereka saja. Jalur lain dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wah, telah menceritakan kepadaku Yunus Ibnu Zaid, dari Ibnu Syihab, dari Said Ibnu Murjanah, bahwa Ibnu Syihab pernah mendengar Said Ibnu Murjanah menceritakan hadis berikut, ketika dia sedang duduk bersama Abdullah Ibnu Umar, maka Ibnu Umar membacakan firman-Nya, "Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 hingga akhir ayat. Lalu ia mengatakan, "Demi Allah, sekiranya kita dihukum oleh Allah disebabkan hal ini, niscaya kita akan binasa." Kemudian ia menangis sehingga terdengar isakannya. Ibnu Murjanah melanjutkan kisahnya, bahwa lalu ia bangkit dan pergi menuju tempat Ibnu Abbas. Ia menceritakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar kepadanya setelah membaca ayat tersebut. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Demi umurku, sesungguhnya kaum muslim pun merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Ibnu Umar ketika ayat tersebut diturunkan." Sesudah itu Allah menurunkan firman-Nya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 hingga akhir surat. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa bisikan tersebut merupakan hal yang tidak kuat disangga oleh kaum muslim, dan pada akhirnya Allah memutuskan bahwa masing-masing diri memperoleh pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Jalur lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepadaku Al-Musana, telah menceritakan kepada kami Ishak, telah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu Harun, dari Sufyan Ibnu Husain, dari Az-Zuhri, dari Salim, bahwa ayah Salim pernah membaca firman-Nya, "Dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan kalian itu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Maka berlinanganlah air matanya, lalu perbuatannya itu disampaikan kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Sesungguhnya dia telah melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ketika ayat ini diturunkan." Kemudian ayat ini dimansuk oleh ayat sesudahnya, yaitu firman-Nya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Jalur sanad ini berpredikat sahih dari Ibnu Abbas, dan telah ditetapkan pula yang bersumber dari Ibnu Umar sama dengan apa yang ditetapkan dari Ibnu Abbas. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishak, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Khalid Al-Haza, dari Marwan Al-Asgar, dari seorang lelaki sahabat Nabi, yang menurut dugaanku, Imam Bukhari, adalah Ibnu Umar, sehubungan dengan firman-Nya, "Dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 284,
ia mengatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh ayat sesudahnya. Hal yang sama telah diriwayatkan pula dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ka'b al-Ahbar, Asy-Sya'bi, An-Nahai, Muhammad ibnu Ka'b al-Qurazi, Ikrimah, Said ibnu Jubair, dan Qatadah, disebutkan bahwa ayat ini dimansukh oleh ayat sesudahnya. Telah ditetapkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah di dalam kitab-kitab mereka yang 6 melalui jalur Qatadah, dari Zurarah ibnu Abu Aufa, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memaafkan aku buat umatku semua hal yang dibisikkan oleh hati mereka selagi hal itu tidak dikatakan atau dikerjakan." Di dalam hadis Sahihain melalui Sufyan ibnu Uyainah, dari Abu Zanad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah berfirman, apabila hambaku berniat untuk melakukan suatu perbuatan yang buruk, maka janganlah kalian, para malaikat, mencatatkan hal itu terhadapnya, dan jika dia mengerjakannya, maka catatkanlah hal itu sebagai satu keburukan. Apabila dia berniat hendak mengerjakan suatu kebaikan dan ia tidak mengerjakannya, maka catatkanlah hal itu sebagai satu kebaikan, dan jika dia mengerjakannya, maka catatkanlah hal itu pahala 10 kebaikan. Lafaz hadis ini menurut Imam Muslim. Dan dia meriwayatkannya sendiri melalui jalur Ismail ibnu Ja'far, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, yaitu, Allah berfirman, apabila hambaku berniat untuk melakukan suatu kebaikan dan ia tidak mengerjakannya, maka aku catatkan hal itu untuknya sebagai satu kebaikan, dan jika dia mengerjakannya, maka aku catatkan untuknya pahala 10 kebaikan, sampai 700 kali lipat. Dan jika dia berniat hendak mengerjakan suatu keburukan, dan ternyata dia tidak mengerjakannya, maka aku tidak mencatatkan apapun terhadapnya. Dan jika dia mengerjakan, maka aku catatkan sebagai suatu keburukan. Abdur Razak mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Hamam ibnu Munabih yang mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah menceritakan kepada kami hadis berikut dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, Allah berfirman, apabila hambaku berniat hendak mengerjakan suatu kebaikan, maka aku mencatatkan baginya suatu kebaikan selama dia belum mengerjakannya, dan jika dia mengerjakannya, maka aku catatkan baginya 10 pahala yang semisal dengan amal baiknya. Dan apabila dia berniat hendak mengerjakan suatu keburukan, maka aku mengampuni hal itu baginya selagi dia tidak mengerjakannya. Dan jika dia mengerjakannya, maka aku mencatatkan hal itu baginya hal yang semisal dengan keburukannya. Rasulullah telah bersabda, para malaikat berkata, wahai Tuhan, hambamu itu hendak melakukan suatu amal keburukan. Sedangkan dia lebih melihat tentangnya. Maka dia berfirman, awasilah dia, jika dia mengerjakan keburukan itu, maka catatkanlah baginya hal yang semisal dengan keburukannya. Dan jika dia meninggalkannya, maka catatkanlah baginya pahala 1 kebaikan, karena sesungguhnya dia meninggalkan keburukan itu, tidak mengerjakannya, karena demi aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila seseorang berbuat baik dalam Islamnya, maka sesungguhnya setiap amal kebaikan yang dikerjakannya dicatatkan baginya pahala 10 kebaikan yang serupa hingga 700 kali lipat, sedangkan setiap keburukan dicatatkan hal yang semisal dengan keburukannya, hingga ia bersua dengan Allah di hari kiamat. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Muhammad ibnu Rafi, dari Abdur Razak dengan konteks dan lafaz yang sama, tetapi sebagian darinya terdapat pula di dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Khalid al-Ahmar, dari Hisham, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, lalu ia tidak melakukannya, maka dicatatkan baginya pahala 1 kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, lalu ia mengerjakannya, maka dicatatkan baginya pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Dan barang siapa yang berniat akan melakukan suatu kejahatan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka tidak dicatatkan apapun terhadapnya, tetapi jika dia mengerjakannya, maka kejahatan itu dicatatkan terhadapnya. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri di antara para pemilik kitab sunnah, sedangkan yang lainnya tidak. Imam Muslim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Syaiban ibnu Farukh, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, dari Al-Jad Abu Usman,
telah menceritakan kepada kami Abu Raja Al-Utaridi, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah dalam sabdanya yang menceritakan dari Tuhannya hal berikut, yaitu, sesungguhnya Allah mencatat semua amal baik dan amal buruk. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut, bahwa barang siapa yang berniat akan melakukan suatu amal baik, lalu ia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatkan di sisinya pahala suatu kebaikan penuh. Dan jika ia berniat akan mengerjakannya, lalu ia mengerjakannya, maka Allah mencatatkan di sisinya pahala 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai penggandaan yang banyak buat pelakunya. Dan jika dia berniat akan mengerjakan suatu keburukan, lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatkan hal itu di sisinya pahala 1 kebaikan. Dan jika dia berniat akan melakukannya, lalu ia mengerjakannya, maka Allah mencatatkan hal itu di sisinya 1 amal keburukan. Imam Muslim meriwayatkan pula dari Yahya ibnu Yahya, dari Ja'far ibnu Sulaiman, dari Al-Jad, yaitu Abu Usman, dalam sanad ini, yang isinya semakna dengan hadis Abdur Razak, hanya di dalam riwayat ini ditambahkan. Lalu Allah menghapuskan catatan amal buruk itu, dan tiada yang dibinasakan oleh Allah kecuali orang yang ditakdirkan binasa. Di dalam hadis Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah disebutkan seperti berikut. Sejumlah orang dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, lalu mereka bertanya kepadanya. Untuk itu mereka berkata, sesungguhnya kami merasakan di dalam hati kami sesuatu yang sangat berat dikatakan oleh seseorang dari kami. Nabi bersabda, apakah kalian benar-benar telah merasakannya? Mereka menjawab, ya. Nabi bersabda, itulah tandanya iman yang jelas. Lafaz hadis ini menurut Imam Muslim. Menurut Imam Muslim pula melalui jalur Al-Amasi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah disebutkan hal yang sama. Imam Muslim meriwayatkan pula melalui hadis Mughirah, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah ditanya mengenai was-was. Maka beliau bersabda, hal itu merupakan pertanda iman yang jelas. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Sesungguhnya ayat ini tidak dimansuk tetapi bila Allah menghimpun semua makhluk di hari kiamat, maka dia berfirman, sesungguhnya aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian hingga para malaikatku tidak mengetahuinya. Adapun terhadap orang-orang mukmin, maka Allah memberitahukan kepada para malaikat apa yang dibisikkan di dalam hati mereka, tetapi Allah memberikan ampunannya bagi mereka. Hal ini disebutkan di dalam firman-Nya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan kalian itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Adapun terhadap orang-orang yang bimbang dan ragu, maka Allah memberitahukan kepada para malaikat apa yang disembunyikan oleh mereka di dalam hatinya, yaitu berupa kedustaan. Hal ini diungkapkan oleh firman-Nya, maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Juga disebutkan oleh firman-Nya, tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian, yang disengaja, untuk bersumpah, di dalam hati kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 225, yakni berupa keraguan dan kemunafikan. Al-Aufi dan Ad-Dahhak meriwayatkan pula hal yang hampir semakna dengan asar ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid dan Ad-Dahhak hal yang semisal. Disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri, bahwa ia pernah mengatakan ayat ini muhkam, masih berlaku hukumnya, dan tidak dimansuk. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir dalam alasannya yang mengatakan bahwa adanya hisab bukan berarti pasti adanya hukuman, dan Allah SWT. Ada kalanya melakukan hisab, kemudian memberikan ampunan, dan ada kalanya melakukan hisab, lalu mengazab, berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkannya dalam tafsir ayat ini, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basyar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ubay, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Abdi, dari Said Ibnu Hisham. Telah menceritakan kepadaku, kata Ibnu Jarir, Yakub Ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Hisham. Keduanya mengatakan dalam hadisnya masing-masing bahwa mereka meriwayatkannya dari Qatadah,
dari Safwan ibnu Muharis yang menceritakan bahwa ketika kami sedang melakukan tawaf di Baitullah bersama Abdullah ibnu Umar yang juga sedang melakukan tawaf, tiba-tiba muncullah seorang lelaki menghadangnya, lalu bertanya, "Hai Ibnu Umar, apakah yang telah engkau dengar dari Rasulullah mengenai masalah najwa, bisikan?" Maka ia menjawab, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Orang mukmin mendekat kepada Tuhannya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan hijabnya pada dia, kemudian membuatnya mengakui semua dosa-dosanya. Untuk itu Allah berfirman kepadanya, 'Tahukah kamu dosa anu?' Ia menjawab, 'Wahai Tuhanku, aku mengakuinya sebanyak 2 kali, hingga sampailah pertanyaan Allah kepadanya ke tahap apa yang dikehendakinya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku sekarang telah menutupi, mengampuninya darimu ketika di dunia, dan sesungguhnya pada hari ini pun aku mengampuninya bagimu." Rasulullah bersabda, maka Allah memberikan lembaran atau catatan amal-amal baiknya dengan tangan kanan, kekuasaannya. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka diserukan kepada mereka di hadapan para saksi, semua makhluk, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 18. Hadis ini diketengahkan di dalam kitab Sohihain dan selain keduanya, melalui berbagai jalur dari Abu Qatadah dengan lafaz yang sama. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah, tentang ayat berikut, yaitu firman-Nya, "Dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan kalian itu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, maka Siti Aisyah menjawab, "Tidak ada seorang pun yang menanyakannya semenjak aku telah menanyakannya kepada Rasulullah." Rasulullah bersabda, hal ini merupakan mubayaah, tawar-menawar antara Allah dengan hambanya, sedangkan si hamba terkena demam dan penyakit, dan ternyata si hamba kehilangan barang dagangannya, padahal ia meletakkannya pada kantong baju jubahnya. Kemudian si hamba menemukan kembali barang dagangannya berada di kantongnya. Sesungguhnya orang mukmin itu benar-benar keluar dari dosanya sebagaimana emas yang merah dikeluarkan. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Ibnu Jarir melalui jalur Hamad ibnu Salamah dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini gharib, kami tidak mengenalnya kecuali melalui hadis Hamad ibnu Salamah. Menurut kami, guru Hamad ibnu Salamah adalah Ali ibnu Zaid ibnu Jadan, orangnya doif dan gharib dalam periwayatannya. Dia meriwayatkan hadis ini dari ibu tirinya yang bernama Ummu Muhammad, yaitu Umayyah binti Abdullah dari Siti Aisyah. Di dalam kitab-kitab hadis tidak terdapat hadis lainnya dari Umayyah binti Abdullah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kecuali hanya hadis ini.